Ya. Perang yang terjadi di Gaza ini bukan hanya sebatas antara Hamas dengan Israel, kata presidennya, tapi perang yang kami lancarkan sekarang ini adalah dalam rangka menyelamatkan peradaban Barat. Coba. Berarti yang dihadapi oleh pejuang Palestina di Gaza ini adalah kekuatan peradaban Barat dengan seluruh sumber dayanya. Bayangkan, kalau Anda tidak membantu mereka, berarti Anda bukan umat Rasulullah. Karena yang dihadapi inilah musuh strategis umat Islam yang dikabarkan oleh Allah dalam Quran dan sunnah Nabi. Kalau ada yang mengaku-ngaku paling ahlu sunnah tapi nggak bantu mereka, berarti dia sunnahnya bohongan tuh. Yarjuna minallahi ma la yarjun. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas karunia, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah zuhur pada siang hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bertatap muka, tersenyum kepada saudara kita di majelis ilmu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian mendapatkan kesempatan melewati taman-taman surga, kata Nabi SAW di dunia, maka hendaklah manfaatkan kesempatan itu, mampir dan singgah. Jangan kalian lewatkan kesempatan yang berharga untuk berada di dalam taman surga Allah di dunia. Apa itu riyadul jannah yang ada di dunia? Kata Nabi SAW, hiya majalisul ilmi wa dzikri. Itu adalah majlis-majlis ilmu dan tempat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya yang istiqamah dengan agamanya, yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan insya Allah mudah-mudahan kita di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nilai-nilai strategis dari perang Badai Al-Aqsa, inilah tema kita pada siang hari ini. Kenapa saya katakan nilai strategis? Yang pertama, karena musuh yang dihadapi oleh umat Islam, terutama di Palestina, wabil khusus lagi di jalur Gaza, itu merupakan pejuang-pejuang Palestina itu berada di garis terdepan, mewakili saya dan saudara-saudara semua untuk melawan ketidakadilan global, kezaliman yang nyata luar biasa. Ya, kalau Anda menyaksikan, mendengar ketidakadilan di negara-negara muslim atau di negara-negara di luar Islam sana, itu terjadi secara parsial, sporadis. Tapi kezaliman yang terjadi di bumi Palestina, kezaliman yang dialami saudara kita di tepi barat dan jalur Gaza, itu adalah gambaran yang paling sempurna, gambaran yang paling utuh betapa ketidakadilan, kezaliman global itu dikendalikan oleh negara-negara besar yang mereka bersatu padu, berkumpul untuk mendukung dan mensupport penjajah Zionis. Sejak hari pertama mereka melancarkan agresi ke jalur Gaza dan tepi barat, semua pemimpin negara besar dunia itu kumpul memberikan dukungannya untuk penjahat perang
ya, yang namanya Netanyahu itu, ya, dengan semua kekuatannya, dengan militernya, dengan pelurunya, senjatanya, bahkan Presiden Amerika yang sudah tua renta kemarin menandatangani surat izin untuk mengekspor atau mengirimkan puluhan ribu ton peluru untuk Israel tanpa persetujuan Kongres Amerika. Jadi Israel ini bagi Amerika dan sekutu-sekutunya itu punya nilai strategis. Amerika dan sekutu-sekutunya memandang Israel ini adalah anak emas yang tidak boleh disentuh sedikit pun karena dia mencerminkan, merepresentasikan seluruh kepentingan-kepentingan besar bagi negara adidaya yang ada di Timur Tengah, dan mereka yang berada di Timur Tengah ini tepat berada di jantungnya kehidupan dunia Islam atau umat Islam di seluruh dunia. Jadi musuh para pejuang Palestina ini adalah musuh yang strategis, ya. Bukan hanya zaman sekarang. Sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan musuh strategisnya umat Islam itu ada dua, yaitu al-Yahud dan orang-orang musyrikin. Sebagaimana direkam dalam surah Al-Maidah, latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapati kelompok golongan orang yang paling keras permusuhannya, kebenciannya kepada kamu, kepada risalah Islam ini, kepada umat Islam yang beriman kepada risalahmu itu. Yang paling keras kebenciannya, permusuhannya kepada kalian itu adalah al-Yahud, adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Kalau orang musyrikin kita sudah tahu, mereka yang menyekutukan Allah, menganggap Allah itu berbilang lebih dari satu, berserikat dalam mengatur, dalam menciptakan, dalam mengendalikan dunia ini. Itulah orang-orang musyrik. Tuhannya banyak. Tapi al-Yahud ini mereka mengaku bertuhan, dan mereka mengakunya Tuhannya itu satu, esa, seperti halnya kaum muslimin. Tetapi klaim pengakuan mereka itu beriman kepada satu Tuhan itu adalah klaim palsu yang langsung dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan yang esa yang mereka sembah itu, yang mereka panggil dengan sebutan Yahweh, itu bukanlah Tuhan yang asli, yang benar sebagaimana diwahyukan oleh Allah dalam risalah para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang eksklusif, Tuhan yang nasionalistik, Tuhan yang hanya disembah oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan semesta alam. Tidak sebagaimana akidah Islam yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan bagi seluruh bangsa dan seluruh alam semesta. Maka mereka mengkooptasi dan kalau istilah dagangnya itu ya, melakukan apa? Monopoli, ya. Monopoli Tuhan. Monopoli dagang aja jelek, apalagi monopoli Tuhan. Tuhan itu hanya milik bangsanya sendiri. Bangsa lain di luar bangsa Yahudi, bangsa Israel yang menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu dianggapnya ya, bangsa yang musyrik, bangsa yang tidak memiliki Tuhan dan tidak pantas untuk hidup, dan mereka kalaupun hidup di dunia ini pantasnya hanya dijadikan budak buat Israel. Itu keyakinan mereka, doktrinnya Yahudi itu. Nah, lebih khusus lagi al-Yahud. Al-Yahud itu adalah sebutan yang sangat negatif, buruk di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Karena Bani Israel ada yang beriman kepada risalah Muhammad, dia masuk Islam.
Maka Al-Quran tidak menyamakan, menggeneralisir semua Bani Israel itu buruk. Maka yang disebut adalah Al-Yahud. Karena di antara anak-anak Nabi Yakub yang bergelar Israel itu, jelas mereka itu adalah orang-orang yang muslim, yang menyembah Allah, yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah Al-Asbat. Mereka yang menjaga garis ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak, lalu kepada Yakub dan semua keturunannya. Mereka adalah wa nahnu lahu muslimun. Kami semua ini adalah muslim, yang menyembah Allah, yang mengesahkan Allah Ta'ala. Nah, yang kafir dari Bani Israel itulah disebut dengan istilah Al-Yahud. Mereka inilah orang-orang yang berbahaya bagi agama Islam, bagi agama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka memfait accompli, mereka membajak risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu risalah Islam, risalah tauhid kepada Allah. Mereka putar balikkan, mereka manipulasi, mereka rekayasa sebuah agama baru untuk mereka yang kita kenal dengan Judaism, Yahudiyah. Agama untuk Jews, agama untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang keturunan Israel. Nah, itu seburuk-buruk rekayasa yang mereka lakukan. Maka Al-Quran memandang mereka ini sebagai musuh yang strategis, musuh nomor satu. Bukan hanya secara militer ya. Sebab kalau secara militer, dulu kekuatan Yahudi di Madinah, di Jazirah Arab, tunduk kalah kepada Islam, kepada kaum muslimin. Dalam sejarahnya juga ribuan tahun mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan terhina. Baru sekarang aja di backup oleh Inggris sejak tahun 1917 dengan deklarasi Balfour ya. Kemudian di backup oleh Amerika yang menang perang dunia kedua. Kalau Inggris menang perang dunia ke-1, setelah menang perang dunia kedua tahun 45, setelah mereka mengalami Holocaust, pembantaian oleh Nazi Hitler tahun 43-44, mereka didukung oleh kekuatan dunia yang membentuk Liga Bangsa-Bangsa, lalu berubah menjadi Persekutuan Bangsa-Bangsa, menandakan berakhirnya era kolonialisme, tapi kemudian melahirkan kolonialisme baru di Timur Tengah dengan memberikan tanah Palestina kepada Yahudi dari seluruh dunia untuk tinggal di dalamnya. Inilah musuh strategis. Jadi musuh strategis itu bukan yang dari awal dulunya emang udah kuat. Al-Quran tidak menyebut musuh strategisnya umat Islam itu Persia dan Romawi, enggak ya. Padahal Persia dan Romawi sudah dari dulu dikalahkan oleh umat Islam. Dari abad pertama, dari abad pertama Hijriah itu sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Musuh strategis umat Islam itu adalah al-Yahud walladzina asyraku. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang bisa saja mereka di satu saat menguasai dunia, mengendalikan dunia, dan menggencet serta ingin menghancurkan kaum muslimin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah fakta dalam Al-Qur'an yang tidak bisa terbantahkan. Maka Allah mengajarkan kita apa? Untuk senantiasa berlindung, memohon petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu para nabi, para syuhada, para salihin dan siddiqin, serta tidak mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu kita baca tiap hari. Itu musuh strategisnya umat Islam itu. Anda baca setiap sholat itu, Anda baca tentang ayat politik ya. Itu ayat politik, itu geopolitik global ya. Makanya orang Islam itu nggak bisa lepas dari masalah politik. Al-Quran itu yang ngajarkan Anda itu siapa musuh politik Anda, musuh strategis umat Islam itu siapa. Maka nggak bisa kita mengatakan oh ada Yahudi yang baik, ada yang Yahudi yang tengil ya. Nggak ada Yahudi yang baik ya. Yahudi itu kafir kepada Allah, kekufuran kepada Allah itu udah menandakan kejahatan dia. Allah aja dijahatin, apalagi manusia, kira-kira begitu logikanya. Ditambah dengan kalau dia memeluk doktrin ideologi Zionisme, itu lebih tambah jahat lagi. Ya. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi sendiri yang mengatakan la taqumus saah
tidak akan ada hari kiamat, atau kita memahami hadis itu, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum hatta yuqatilal muslimunal yahud, sebelum orang-orang kaum muslimin ya itu memerangi orang-orang Yahudi. Ini hadis Nabi ya, sahih, 100% sahih, ini nggak ada keraguan riwayatnya, sanadnya ya. Nabi yang mengatakan demikian. Jadi menandakan hari kiamat itu ada terjadi perang besar antara kaum muslimin dan Yahudi. Kenapa? Karena Rasulullah menyadari meskipun kekuatan Yahudi di masa Nabi itu sudah dihancurkan, dikalahkan di Madinah, diusir dari Madinah dan dari Jazirah Arab, padahal mereka memiliki kekuatan membangun benteng-benteng, benteng Khaybar yang paling besar, ada benteng Bani Quraiza, Bani Nadir, Bani Qainuqa, semuanya diratakan dengan tanah oleh kaum muslimin. Setelah mereka mengkhianati perjanjian Madinah yang ditandatangani ketika Nabi awal hijrah masuk ke dalam kota Madinah, memberikan keamanan, jaminan keamanan kepada orang-orang Yahudi, kepada non-muslim, dengan syarat bahwa mereka harus loyal kepada Rasulullah SAW dan tidak mengkhianati umat Islam. Dan itu dikhianati pada tahun ke-5 Hijriah dalam perang Ahzab. Ini musuh strategis. Meskipun Nabi tahu itu, kemudian mereka terhina, terombang-ambing, terusir dari seluruh negara. Nabi tahu bahwa di akhir zaman itu mereka akan kembali kuat dan akan mendominasi dunia. Kok bisa Nabi tahu? Ya dari wahyu Allah. Dari mana wahyu Allah mengabarkan kita? Baca surat Al-Isra ayat 4-8, ente baru paham tuh ya. Ketika Allah mengatakan ini bagian dari iman kita kepada takdir, qada dan qadar Allah itu ya. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan wa qadaina, kami telah tetapkan. Qada dan qadar itu apa? Salah satu rukun iman. Kalau Anda nggak percaya itu, berarti Anda kufur kepada Allah ya. Orang Islam wajib percaya qada dan qadar. Salah satu qada dan qadarnya Allah ditetapkan di ayat 4 surat Al-Isra itu, kami telah tetapkan, kami telah takdirkan kepada Bani Israel bahwa kamu akan melakukan kerusakan di bumi 2 kali, dan kamu akan menyombongkan diri kamu 2 kali. Di masa Rasulullah sudah terjadi dan mereka dikalahkan. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Mereka sudah dikalahkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Yaitu dengan apa? Dibangkitkan oleh Allah uli ba'sin syadid. Orang-orang ibadan lana, hamba-hamba kami, kata Allah, yang mengesahkan, yang mentauhidkan, yang menyembah kami dengan tulus, dengan ikhlas. Bukan hanya beribadah mereka pandai, tapi juga mereka pandai menggunakan sumber dayanya untuk menjadi kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat mengalahkan dominasi Yahudi di Madinah. Padahal Yahudi di Madinah waktu itu pialang pedagang ya, ahli dagang ya, menguasai ekonomi. Mereka juga bangun pabrik senjata di Madinah karena memang selalu ngompor-ngompori suku-suku Arab untuk berperang satu sama lain, dan mereka yang mengambil untung dari peperangan itu dengan jual senjata. Persis sama dengan Yahudi sekarang itu. Sama dengan Amerika. Amerika otaknya Yahudi juga. Makanya dilindungi itu Israel. Ini harta karun Amerika ya. Nilainya lebih besar daripada nilai cadangan minyak dan gas bumi yang dikuasai oleh Amerika di negara di Timur Tengah. Itu Israel. Makanya Presiden Israel kemarin ngomong apa? Ya, perang yang terjadi di Gaza ini bukan hanya sebatas antara Hamas dengan Israel, kata presidennya, tapi perang yang kami lancarkan sekarang ini adalah dalam rangka menyelamatkan peradaban Barat. Coba, berarti yang dihadapi oleh pejuang Palestina di Gaza ini adalah kekuatan peradaban Barat dengan seluruh sumber dayanya. Bayangkan, kalau Anda tidak membantu mereka, berarti Anda bukan umat Rasulullah. Karena yang dihadapi inilah musuh strategis umat Islam yang dikabarkan oleh Allah dalam Quran dan sunnah Nabi. Kalau ada yang mengaku-ngaku paling ahlu sunnah tapi nggak bantu mereka, berarti dia sunnahnya bohongan tuh.
Nauzubillah min dzalik. Ini dikabarkan oleh Rasulullah, Pak. Ya. Sudah terjadi, itu musuh strategis kalah. Dan Nabi mengetahui bahwa mereka akan bangkit lagi, mereka akan, itu persis seperti digambarkan atau dikabarkan dalam Al-Quran, thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami akan kembalikan kekuatan kalian wahai Bani Israel setelah hancur, setelah terisolasi, setelah mereka diaspora, lemah di seluruh dunia, mereka kemudian akan dibangkitkan lagi, bangkit lagi. Kami berikan kepada mereka kesempatan ya, untuk menguasai dan mengalahkan umat Islam. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, kami berikan suplai buat kalian Yahudi, Bani Israel, harta yang banyak, anak-anak yang banyak. Ya. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian aktsara nafira, sekelompok atau segolongan manusia di atas muka bumi ini yang ya paling kuat persenjataannya, itu aktsara nafira. Maka Allah mengatakan fa idza jaa wa'dul akhirah, kalau datang waktu kerusakan yang kedua di akhir zaman itu, ya, para ulama, para futurolog mengatakan itulah kejadian yang saat ini yang ada di hadapan kita di akhir zaman, di mana Yahudi menjadi kekuatan yang dominan dan mengendalikan negara-negara besar di dunia. Maka Allah memastikan, mentakdirkan fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum, jika datang waktu kehancuran yang kedua, kesombongan kalian yang kedua lalu kemudian dibinasakan, maka apa? Hamba-hamba Allah, ibadan lana, yang ada di ayat berapa itu? Ayat 5 tadi, yang memiliki kekuatan besar, mereka akan kembali, akan menghukum kalian. Berarti ini janji Allah, ya. Allah yang mengatakan itu dalam Al-Quran, dan Nabi SAW sudah memprediksi mengatakannya, ya, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sebelum orang-orang Islam itu akan memerangi dan membunuhi orang-orang Yahudi, sehingga setiap Yahudi itu akan bersembunyi di balik pohon, di balik tumbuh-tumbuhan, dan semua tanaman dan tumbuhan itu akan memberitahu kepada Muslim, ya Muslim, hadza Yahudiyun warai faqtulhu. Wahai Yahudi, wahai umat Islam, ini di belakang saya ada sembunyi orang Yahudi satu, ya, bunuhlah dia. Sampai tumbuhan itu ngomong begitu, mengabarkan demikian, ya. Nah, itu Nabi SAW bisa mengatakan seperti itu karena wahyu dari Allah. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafir. Maka Allah akan hancurkan mereka kekuatan itu di akhir zaman. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum, mereka akan menyuramkan wajah-wajah kamu. Wa liyadkhulul masjid. Nah, ini janji yang kedua Allah, mereka pasti akan memasuki Masjidil Aqsa. Al-Masjid itu kembali kepada ayat yang pertama, ya, yaitu Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Mereka kaum muslimin yang mengalahkan Yahudi di akhir zaman itu, mereka pasti akan membebaskan dan memasuki Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka dahulu pernah memasukinya pertama kali. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan mereka akan mengalahkan kesombongan Yahudi dengan kekalahan yang berat yang mereka rasakan. Bapak yang dirahmati Allah, ini janji Allah. Janji Allah itu pasti, ya. Ya, jadi kemenangan mujahidin di Palestina atas musuhnya Yahudi itu seperti pastinya kita akan menyaksikan matahari terbit setiap pagi di ufuk timur. Seperti pastinya kita akan melihat matahari terbenam di sisi barat. Itu pasti itu. Sebab janji Allah tidak pernah akan diingkari, tidak akan disalahi oleh Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kenapa disebut sebagai musuh strategis. Dan apa nilai strategisnya Badai Al-Aqsa ini? Karena
orang-orang Yahudi sendiri, Zionis sendiri menyatakan, ya, kalau sampai pejuang Palestina, pejuang Gaza ini menang, maka berarti itu menandakan runtuhnya peradaban Barat. Kok bisa seperti itu? Satu, ya, Amerika dan sekutunya, tentu saja Israel, itu mereka membangun peradaban mereka itu dengan banyak sekali mengeruk kekayaan umat Islam. Ya, dunia Islam ini sudah hampir semuanya dikuasai oleh Amerika dan sekutunya. Ya, kekayaan alamnya dikuasai. Walaupun merdeka negaranya, tapi kekayaan alamnya tidak dinikmati oleh rakyatnya masing-masing. Ya, yang menikmati ya yang menjadi kroninya Amerika, kira-kira begitu. Ya, itu yang menikmati anak keturunan, 7 turunan ya mereka itu. Tapi sampai rakyat kecilnya tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena sudah sedemikian rupa teknologi, ya, mereka kuasai dan tidak akan diberikan alih teknologi itu kepada negara-negara Muslim, negara-negara berkembang. Ya, jadi kalau jangan mimpilah, ya, negara Arab ini mau dijanjikan, ya, supaya mereka melakukan normalisasi hubungan normalisasi politik, ya, dengan Yahudi, dengan Zionis. Amerika menjanjikan iming-iming apa? Kami akan transfer teknologi, senjata dan lain sebagainya. Nah, itu mimpi aja, itu angin sorga, ya. Karena negara-negara besar tidak ada yang mau memberikan transfer teknologi itu, ya, karena itu berarti mengancam mereka, ya, secara jangka panjang, secara strategis. Yang kedua, akan memberikan izin kepada beberapa negara Arab untuk mengembangkan uranium, senjata nuklir, sebagai penyeimbang di kawasan, penyeimbang Israel maksudnya. Nah, itu juga angin sorga, itu mustahil, ya. So, apa? Kepentingan Amerika satu, hanya menjadikan Israel sebagai negara yang kuat, negara yang dominan, dan negara yang mengatur seluruh percaturan politik di Timur Tengah. Tidak boleh ada yang menyaingi itu, ya. Makanya perang Gaza ini menjadi pertaruhan besar bagi peradaban Barat, karena normalisasi politik itu akan memberikan kekayaan yang sangat besar kepada Israel dan mengamankan jalur perdagangan baru. Jadi Amerika ini punya proyek mengamankan jalur dagang menandingi Cina, jalur sutra Cina itu obor, ya, One Belt One Road. Dia pengen punya jalur dagang baru dengan merangkul India. India ini kan rivalnya Cina, kekuatan besar dunia juga. Jadi jalur perdagangan baru itu membentang dari India sampai ke Israel. Jadi beda dengan jalur sutranya, obornya Cina itu. Jadi India belok ke Timur Tengah, belok ke Timur Tengah, nanti ke Israel. Israel akan membangun terusan baru yang menandingi terusan Suez di Mesir, bahkan ingin mematikan terusan Suez di Mesir itu, dan terusan kanal baru untuk lalu lintas perdagangan internasional itu melewati jalur Gaza. Makanya jalur Gaza harus diratakan dengan tanah. Ini pertaruhan besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, nilai strategis perang Gaza ini adalah, ya, ketika kita menyaksikan, ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelahan negeri-negeri muslim, perpecahan yang semakin menjadi-jadi, dipisahkan dari isu utama dunia Islam. Kemudian Barat dengan kekuatannya juga menciptakan parameter yang disebut dengan gender, ya, untuk menyebarkan paham seksual yang menyimpang, ya. Untuk apa? Untuk merusak akhlak generasi muda di negara-negara muslim terutama, ya, dengan cara mengumbarkan syahwat, dengan cara memberikan fasilitas konser-konser macam-macam, ya, di dunia Islam ini, untuk melalaikan mereka dari isu utama mereka untuk menghadapi musuh strategisnya umat Islam. Berikutnya, nilai strategis perang Gaza ini adalah di Barat ini sedang ada ancaman. Ancaman apa? Islamisasi. Jadi kekuatan penyebaran Islam di Eropa dan Amerika itu adalah menjadi kekuatan agama Islamnya adalah agama yang paling cepat penyebarannya di dunia. Dan pemimpin-pemimpin Barat itu sangat khawatir dengan adanya Islamisasi
di negara-negara mereka, bertambahnya besarnya populasi muslim. Apakah karena faktor migrasi orang-orang Islam ke dunia barat, ataupun lahirnya keluarga-keluarga barat, keluarga-keluarga asli mereka itu yang convert ke Islam dan melahirkan anak-anak yang beragama Islam? Ini merupakan ancaman buat mereka. Maka mereka terus menghalang-halangi itu, memperlambat penyebaran Islam di dunia dengan cara bagaimana? Dengan cara menciptakan sel-sel terorisme untuk mencitrakan buruk agama Islam. Mereka menanamkan kezaliman di negeri-negeri muslim sehingga lahir ekstremisme, lalu digunakan untuk propaganda menghancurkan Islam dengan program apa? War on Terrorism. Nah, itulah yang terjadi 2 dekade terakhir ini, ya. Maka itu bagi mereka pemimpin-pemimpin barat seperti Biden, ya, kemudian Netanyahu, kemudian para pemimpin negara Eropa, ya, ini kartu Gaza ini kartu yang tidak bisa diremehkan. Mereka akan mati-matian. Makanya kenapa kemarin Amerika menggunakan hak vetonya untuk gencatan senjata permanen yang diinisiasi oleh Dewan Keamanan PBB, ya, tanpa malu. Seluruh dunia sudah mendukung itu untuk menghentikan serangan Israel. Ya, kalau melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB berarti Israel itu melanggar dunia, dan kemudian dia akan dihukum bersama-sama oleh masyarakat dunia. Dan Amerika yang pasang badan ini, kenapa? Karena bagi Amerika dan Eropa, ya, Gaza ini harus kalah. Dengan cara bagaimana? Menghabisi eksistensi perlawanan umat Islam di Palestina, mencegah bangsa-bangsa Arab dari kemerdekaannya, menentukan nasibnya, ya. Kemudian mendukung gerakan-gerakan feminisme global yang menyebarkan paham-paham seksual yang menyimpang, dan terus-menerus menternak kelompok-kelompok radikal untuk menteror orang-orang barat. Supaya apa? Orang barat makin menjauh dari Islam. Tapi sesungguhnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, semakin terbuka mereka menghadapi propaganda itu, semakin mereka mengenal Islam, mereka membaca Al-Quran, ternyata apa yang di dalam Al-Quran dan sirah Nabi itu berbeda dengan apa yang dipropagandakan oleh Barat, oleh pemimpin-pemimpin mereka. Maka itu akan semakin apa? Menguatkan simpati rakyat di negara-negara Barat itu kepada agama Islam. Maka Gaza ini harus dihancurkan. Kenapa? Karena akan menjadi batu karang yang hebat untuk menahan dan untuk merusak semua rencana-rencana strategis Barat yang ingin menghambat kebangkitan umat Islam. Jadi nilai strategisnya luar biasa, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, ya, kalau kita menyaksikan seperti itu, ini bagaimana sikap kita, ya? Luar biasa tantangan yang dihadapi oleh para pejuang di Gaza ini. Secara regional, negara-negara Arab dan negara Islam, isu tentang Palestina ini sudah hampir mati suri. 20 tahun sejak Amerika melancarkan perang melawan terorisme, isu Palestina ini dipinggirkan oleh Amerika supaya umat Islam ini tidak memberikan perhatian kepada pembebasan Masjidil Aqsa. Kita disibukkan dengan isu perang global melawan terorisme, kelompok ekstremis dan radikal. Kita disibukkan dengan perang melawan ISIS, ya, Islamic State of Iraq and Syria. Ya, itu kan ciptaannya Mossad, ciptaannya CIA dan Mossad untuk merusak dunia Islam dengan memberikan citra yang sangat buruk kepada paham Islam yang mengajarkan untuk jihad di jalan Allah Ta'ala, tapi disalahgunakan, ya, memang dirancang sedemikian rupa. Kenapa? Karena Tel Aviv ini itu memiliki pusat-pusat studi pengembangan riset khusus untuk mendidik agen-agen Zionis di dunia Islam. Ya, ada beasiswanya S1, S2 sampai S3.
belajar bahasa Arab, belajar fikih, bahkan diajarkan supaya hafal Quran. Ya, tapi diisi dengan doktrin Zionisme. Mereka berdalilnya dengan Al-Quran, berdalilnya juga dengan sunnah Nabi. Itu cara mereka. Ya, sehingga hebat itu, ISIS itu seolah-olah mewakili Islam kan kalau ngomong. Ya, padahal itu di belakangnya itu adalah CIA dan Mossad untuk menghancurkan Islam. Ya, maka ketika muncul gerakan perlawanan jihad di Palestina yang bukan dan tidak menjadi binaan atau ciptaan Israel, mereka belengsatan. Ya, mereka merasa kecolongan. Wah, ini bahaya nih kalau jihad yang benar ini muncul ke permukaan. Ya, dengan membawa nilai-nilai Islam yang benar, rahmatul alamin. Contoh seperti memperlakukan tawanan itu kan pukulan telak buat Zionis itu. Di mana mereka memperlakukan tawanan Muslim dengan terhina, ya. Sementara pejuang Hamas, pejuang Palestina ini memperlakukan tawanan Zionis itu dengan beradab. Ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beri mereka makan dari makanan kalian, beri mereka minum dari minuman yang kalian minum, pakaian dari pakaian yang kalian gunakan, beli tempat perlindungan yang nyaman, seperti mereka hidup normal, tidak ada kurangnya satu pun. Ya. Bahkan di film yang dibuat oleh pejuang Palestina itu apa? Digambarkan bagaimana pejuang Palestina itu minum aja di ruang tawanan Israel itu minta izin. Ya. Mau makan pisang aja minta izin sama yang ditawan gitu. Jadi memang itulah perlakuan Muslim itu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka ini mengacaukan dan merusak semua rencana-rencana busuk, rencana dirar. Nah, kita istilahnya dirar. Rencana proyek jahat yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel untuk menghancurkan umat Islam dengan 3 pilar. Satu, menghapus isu Palestina. Jadi isu Palestina ini sudah dipinggirkan dan dipojokkan sedemikian rupa supaya dunia Islam ini sibuk ngurusi masalah terorisme, deradikalisasi, padahal yang diciptakan itu waham semua, delusi, ilusi semua. Ya. Itu kelompok teroris-teroris yang ada itu ciptaan Amerika Barat semua itu, supaya menyibukkan umat Islam, kita saling menyalahkan. Ya, akhirnya kita saling menuduh satu sama lain, radikal. Nah itu buatan Israel begitu. Ya. Sementara isu Palestina tertutupi, tidak ada yang perhatikan. Nah mereka kemudian bergerak untuk apa? Bergerilya dengan dana yang besar, dengan lobby politik yang besar, mendekati negara-negara Arab dan dunia Islam. Ya. Setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, Tunis, Aljazair, Sudan, Maroko itu membuka hubungan normalisasi politik dengan Israel, agenda mereka selanjutnya adalah Saudi Arabia. Dan Saudi Arabia tinggal nunggu waktu untuk menandatangani itu, tapi kemudian digagalkan oleh para pejuang Palestina dengan apa? Serangan tanggal 7 Oktober itu. Kalau Saudi Arabia jebol, dipastikan Indonesia juga akan jebol. Karena negara muslim di Asia Tenggara hanya 3, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ini mereka 3 ini yang nggak punya hubungan politik dengan Israel. Semua negara ASEAN sudah punya hubungan politik dengan Israel sejak lama. Jadi kalau Arab Saudi jebol pertahanan itu, maka ASEAN, muslim terbesar di dunia, juga akan ikut masuk dalam irama normalisasi politik dengan Israel. Mereka sudah kembangkan apa? Abraham Accord, Abraham Religion, semua proyek politik yang dikemas dengan sangat apik, dengan bahasa dialog antar agama, seolah-olah dialog tokoh-tokoh agama ini bisa menyelesaikan masalah penjajahan di bumi Palestina. Nggak bisa. Anda mau menyelesaikan masalah penjajahan ya harus dengan perlawanan, bukan dengan dialog. Ya. Maka faksi pejuang Palestina di bumi Palestina ini sangat populer. Ya, survei yang diadakan di masa sebulan, sudah 60 hari lebih, ya,
dilakukan di tepi barat jalur Gaza, itu mayoritas rakyat Palestina di jalur Gaza dan tepi barat mendukung operasi militer Badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh faksi-faksi perlawanan Palestina. Ya, mendukung, Pak. Mereka hanya memiliki opsi perlawanan kepada penjajah. Karena kalau hanya mengandalkan diplomasi dan dialog, tidak akan bisa mungkin merebut kemerdekaan dan tidak akan mungkin bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena dalam dialog dan diplomasi yang menentukan syarat-syarat itu adalah mereka yang berkuasa dan yang lebih kuat, yaitu Israel dan Amerika. Tapi dengan adanya serangan-serangan ini, dan penyerangan itu bukan serangan ofensif, itu serangan defensif, membela diri. Ya, untuk apa? Mengeluarkan tawanan-tawanan Palestina di penjara Zionis. Ribuan orang, anak kecil, remaja, anak kecil aja udah ditangkap. Remaja-remaja belasan tahun sudah dipenjara. Perempuan, ibu-ibu yang masih muda juga dipenjara. Dan mereka diberikan hukuman puluhan tahun sampai ratusan tahun. Ya. Tawanan Palestina yang ada di penjara Zionis yang sudah berumur lanjut sampai mati di penjara itu nggak bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena belum menyelesaikan masa tahanannya. Jadi jenazahnya itu masih dalam peti es di dalam penjara. Ya, itu nggak bisa dikubur, nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa dikembalikan kepada keluarganya. Sampai begitu jahatnya itu Zionis itu. Maka mau nggak mau ini harus dikeluarkan. Nah, itulah kenapa ada serangan 7 Oktober. Pejuang Palestina itu menculik, menawan tentara-tentara dan rakyat sipil Israel untuk ditukar dengan tahanan-tahanan Palestina yang ada di penjara Zionis. Ini banyak yang nggak paham, dikiranya oh Palestina ini nyerang Israel gitu ya. Bukan nyerang, itu mengambil tahanan untuk ditukar. Tapi yang terjadi Israel ini apa? Nggak mau. Makanya mereka menyerang, melakukan agresi, mentargetkan sipil, mentargetkan bangunan fasilitas publik, menghancurkan dan meratakan jalur Gaza itu dengan tanah. Ya. Dengan alasan apa? Mereka ingin mengambil kembali tawanan yang diambil oleh pejuang Palestina itu, ya, dan tidak mau tunduk kepada syarat-syarat para pejuang itu. Dan hasilnya tidak bisa. Ya, mereka nggak berhasil itu. Jadi hanya untuk menjaga, ya, egoisme, menjaga gengsinya Israel, itulah mereka mengharuskan mereka untuk apa? Melakukan serangan yang dahsyat di jalur Gaza. Nilai strategisnya adalah, jadi Amerika ini ingin yang kedua memasukkan Israel ke dalam ruang regional Arab. Jadi Israel ini